Kemudian harus sabar juga ya. Ini mulai terlihat hasilnya setelah 2 bulan saya tanam gitu. Hai youtuber, selamat datang di saluran kebun Maknya Benyamin. Pada video ini saya mau update keadaan dendrobium, tepatnya keki dendrobium. Keadaannya udah kayak gimana saat ini. Nah, ini dia keki dendrobiumnya, aku taruh di luar rumah. Ya, anggrek-anggrek lain sih, kalau anggrek bulan, anggrek apa lagi ya, macam-macam anggrek lain itu kebanyakan rawatnya indoor. Nah, karena saya mau numbuhin keki dendrobiumnya, saya taruh di luar rumah. Dan memang dendrobium, Cattleya, Vanda suka tempat hangat. Ya, ini keadaan keki dendrobiumnya. Awal ini gundul ya. Nah, ini keadaannya per hari ini 19 September 2020. Ya, saya mau jawab beberapa pertanyaan di videoku sebelumnya yang mengenai cara menumbuhkan keki dendrobium. Mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ada yang nanyain gimana cara numbuhin kekinya, Bu, gitu ya. Kok saya nggak berhasil gitu ya. Lagi awal-awal kan saya bongkar tuh potnya yang cuma batangan semua. Dan ada yang daunnya putih-putih juga kena hama, saya lepas semua. Nah, triknya itu ya, potong sedikit akar dendrobiumnya, terus kalian bisa bagi-bagi batangnya tersebut ya, tanam ya di, kalau saya tanam di 2 pot ya, 3 pot saya tanam, 1 ada buat eksperimen taruh di dalam rumah. Nah, ada 2 sistem untuk numbuhin akar keki yang ku tahu nih ya. Ada sistem batangnya tegak begini kayak yang ku bikin, dan satu lagi sistem yang rebahan ya. Kalau hanya batangnya aja dibikin itu 2 atau 3 ruas, bagusnya 3 ruas ya, khawatir ujung yang 1 ruasnya kan kering ya. Nah, jadi 3 ruas direbahin aja. Kalau yang di model rebah gitu dendronya belum berhasil kalau saya. Justru yang tegak-tegak begini ya. Tuh. Ya. Ini ada sebelah sini, sebelah sini. Ini yang sistem rebah. Tuh yang ini ya. Saya malah belum hasil. Tuh yang ini. Ya, ini yang tegak tuh berhasil. Nah, akarnya ya bisa dilihat. Tadinya nggak ada itu kekinya. Sebelah sini tuh numbuhkan ya. Nah, ini kalau dendrobiumnya disakiti, dia baru keluar kekinya gitu. Jadi dipotong ya. Yang ini lebih banyak dia. Mungkin kalau yang itu karena potnya terlalu besar, dan saya bikin kalau nggak salah di dalamnya banyak sistem rebah, makanya potnya saya pakai yang besar, tapi ternyata belum numbuh. Nah, yang ini udah banyak banget numbuh ya. Nah, ini ya batangnya atau yang ada akarnya juga itu harus lembab banget, tapi jangan ada air tergenang. Kalau dia kering dia nggak bisa numbuh. Nah, bagusnya sih kalau menurutku udah menjelang musim hujan tuh baru ya. Batang-batang dendro yang nggak produktif biasa ada potong-potong ya. Kemudian bisa ditanam di pot kayak begini. Aku pakai medianya yang bagus nyimpen air, kayak ada Coco Chips ya, kokopet, atau pakai campuran sphagnum moss atau moss hitam, atau bisa juga ditempel di pohon, di batang pohon. Saya di balkon gak ada pohon ya bro, ada juga pohon tetangga tuh, pohon ceri. Nah, ini ada 2 batangan pohon, tadinya bekas rumah-rumahan burung, terus udah dibuang bagian atasnya karena udah lapuk. Ini udah dari tahun 2012 aku punya ya, jadi udah 8 tahunan gitu. Nah, ini batang pohon ini ya, kalau kena hujan dia yang satu udah busuk, makanya aku buang tuh bagian situ ya, udah mulai busuk, makanya aku taruh di tuh tempat yang nggak langsung kena hujan. Kalau hujan deras banget baru kena air lah. Ya udahlah, aku kepikiran buat ini aja, bikin pot gantung buat moss rose tuh. Jadi buat gantung moss
terus ini sempervivum ya, pakai mur gitu. Ya udah, cantelin deh. Kalau kalian nempelin ke batang pohon atau ke pohon ya, itu bagian luarnya bisa dilapisin dulu pakai moss hitam, jadi supaya lebih lembab gitu ya. Dan ya udah ditempelin gitu batangan-batangannya. Kalau batang panjang begini kan bisa beberapa ya, ditempel-tempel sama anggreknya. Dan harus disemprot tiap hari. Kalau dimontet, ditempel itu harus tiap hari disemprot-semprot, malah bisa 2-3 kali dalam sehari, karena kering banget kalau ditempel begitu, nggak ada medianya ya. Nah, ini ya waktu awal-awal ditanam itu ya, sampai sekarang sih taruh di tempat kena sinar matahari pagi, jangan matahari yang terik ya, soalnya nanti bakalan cepat kering. Dan jangan juga terlalu teduh, kalau nggak dapet sinar matahari sama sekali kagak numbuh boh. Terus taruh di tempat yang kena hujan tuh, kayak saya taruh di situ tuh ya, dia kena hujan, dapat matahari pagi, masih terhalang dari sini. Tadinya aku taruh di sini ya, lagi musim panas, karena panas banget kalau langsung dia gosong, kena matahari langsung daun-daun mudanya. Jadi saya taruh sini. Dan sekarang udah September, udah dingin. Kalau malam, kalau siang pun nggak nyampe 30 derajat lagi, makanya saya taruh biar dapat kena sinar matahari. Lanjut banyak. Yang nanyain ada pakai perangsang akar nggak, perangsang tunas nggak ada. Maksudnya saya nggak pakai yang kimia, saya pakainya yang alami ya. Perangsang akarnya itu bisa dari bawang merah ya, dari bawang merah itu dia bagus untuk merangsang akar, merangsang tunas. 1 siung bawang merah di blender, campur 1 liter air, kemudian saring. Nah, disemprotkan pagi dan sore ya, jangan kena sinar matahari waktu semprotnya. Ke bagian batang itu kan gak ada daunnya ya, disemprot pokoknya sampai basah kuyup. Kemudian kalau udah mulai numbuh mata tunas ya, ganti semprotnya pakai POC dari rebusan kulit bawang merahnya, karena kalau dari bawangnya langsung itu panas, efeknya bisa bikin kekinya gosong. Jadi 1 genggam kulit bawang merah, sedikit bawang putih ya, direbus, campur airnya itu 400 sampai 600 ml air ya, untuk gampangnya 500 ml lah untuk 1 genggam. Kalau kalian mau bikin banyak, biasanya aku bikin sampai yang buat nyetok 5 liter lah ya. Terus direbus sampai mendidih, dinginkan, setelah dingin disaring. Nah, itu dari cairan tersebut 1 sendok makan campur 1 liter air. Bisa masukin botol semprot atau disiram langsung gitu, dikucur bisa. Nah, itu lebih aman. Kalau kena mata tunas atau keki, nggak bikin gosong tunasnya kalau dari rebusan kulit bawang merahnya, pupuknya. Kemudian harus sabar juga ya. Ini mulai terlihat hasilnya setelah 2 bulan saya tanam gitu. Jadi ya bagus sih kalau lagi musim hujan ya, kita kan nggak nyiram-nyiram lagi, terus hujan basah, tapi jangan ada air tergenang, akhirnya dia numbuh sendiri ya. Nah, ini ya item-item bekas ampas kopi, anakku kalau kusuruh ini ya taburin ke tanaman, dia ikut-ikutan ini ditaburin, padahal ini nggak usah gitu. Dan kalau mau kasih ampas kopi ya bro, ampas kopi itu kan bagus, kandungan N-nya tinggi ya, pupuk untuk daun. Nah, itu ke tanahnya langsung, nih jadi hitam-hitam begitu deh. Nah, kalau yang ini ya, yang banyak sistem rebahannya ya, waktu itu aku taruh terlalu teduh tempatnya. Nah, ini setelah aku taruh yang sebelah tadi mulai numbuh, lihat ya akarnya ya. Tuh, mulai numbuh akarnya kan, bagus kan ya. Nah, ini banyak sistem rebah nggak berhasil bu ya, yang sistem tegak begini tuh berhasil ya. Ya, kalian coba. Kalau yang ini yang sistem rebah malah jadi ada busuk ya, nggak ada yang numbuh, terlalu kering juga, makanya harus basah dan siram tiap hari gitu ya, karena udah nggak musim hujan ya. Nyiramnya bisa pakai botol semprot, pakai vitamin B1. Nah ya, masukin ke sini, semprot-semprot gitu ya, gitu ya sampai basah kuyup. Bisa juga itu pakai ini vitamin B1, ini bagus deh ya untuk tanaman ya. 1 sendok makan untuk 5 liter air, campur ya gitu ya. Jadi ya nyetok aja buat 5 liter, sekalian buat siram tanaman lain juga, atau buat anggrek-anggrek lain bisa. Atau di luar pakai ini
vitamin B1 ya. Ini kan kalau misalkan lagi mau repotting anggrek, lagi beli anggrek online, ditanam ulang, supaya nggak stres dikasih vitamin B1 ini. Di Quonox namanya, online banyak Bu dijual ya. Atau pakai rebusan kulit bawang merah yang saya bilang tadi. Ya. Ini saya mau nyiram-nyiram tanamanku. Ini untuk anggrek awalnya ternyata bagus juga. Bikin subur tanaman, semua tanaman ya. Jadi ini bisa dimasukin botol semprot atau udah saya masukin ke siraman kembang sini ya, udah disiram aja. Udah ku pisah-pisahin dan akarnya panjang banget, jadi ku potong sedikit bagian bawahnya. Dan banyak banget daun yang ku buang karena putih-putih, akhirnya cuma sisa 2 gini doang. Lalu yang udah kempes-kempesnya saya potong. Ini yang numbuh tuh kayak gitu, ada tunas baru ya. Saya mau satuin sama yang masih ada daunnya. Nah, ini yang bulb dendrobiumnya yang mati suri lah istilahnya, dorman kali ya. Saya mau tanam pakai tanah atau pakai sphagnum moss, nanti lihat aja. Terus yang ada akarnya tapi nggak ada daunnya, botak gini, saya mau tempel di pakis mungkin atau di kayu. Kalau mau yang ini pakai sistem tiduran gitu, minimal 3 bulb ya. Jadi nanti dari sini ada numbuk kekinya, kita lihat aja sih. Yang ini ada tunasnya udah gede deh, tunggu dulu. Tapi daun-daun yang kecilnya udah kebotakin soalnya putih-putih. Tuh, udah kebotakin ya karena putih.